Dalam permainan catur, kita sering menemukan kesempatan untuk memakan buah catur lawan dan melakukan pertukaran. Tetapi tidak semua pertukaran yang kita lakukan akan membawa keuntungan bagi kita. Bisa saja sebuah pertukaran buah catur malah menguntungkan lawan kita. Maka dari itu kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan apakah kita harus menukarkan buah kita atau tidak. Untuk mempelajarinya, mari kita lihat sebuah pertandingan sebagai ilustrasi yang di dalamnya banyak contoh ide-ide dalam melakukan pertukaran buah catur. Pertandingan ini dimainkan oleh Anna Ushenina melawan Dietmar Kolbus yang dimainkan pada turnamen Isle of Man Grand Swiss pada tahun 2019. Permainan dimulai dengan pion D4, D5, C4, C6. Ini adalah pertahanan Slav. Dilanjut dengan kuda F3, kuda F6, kuda C3, pion makan C4, pion A4, gajah ke F5, pion E3. Pada posisi ini, langkah yang biasa dimainkan hitam adalah pion E6, lalu mengeluarkan gajahnya ke B4. Namun pada permainan, hitam memainkan langkah yang berbeda, yaitu gajah D3. Di mana ini justru merupakan langkah yang pasif bagi hitam. Hitam berpikir pion C4-nya tidak akan bisa dipertahankan dan pasti akan dimakan oleh putih. Maka hitam berniat menukarkan gajahnya untuk menyederhanakan perwira karena hitam mempunyai ruang gerak yang lebih sempit. Jadi prinsipnya bagi pemain yang mempunyai penguasaan ruang gerak yang lebih sempit, dalam hal ini hitam, karena kalah dalam penguasaan di petak pusat, maka sebisa mungkin untuk menyederhanakan perwiranya untuk mengurangi tekanan dari putih. Sehingga gajah D3 hitam merupakan sebuah langkah yang masuk akal. Gajah makan gajah, pion makan gajah, menteri makan pion, dan hitam memajukan pion ke E6. Ini merupakan bentuk struktur pion yang menjadi ciri khas pembukaan Slav. Hitam mempunyai struktur pion yang cukup solid, namun perkembangan buah-buahnya lebih pasif dari putih. Putih melanjutkan dengan rokade, gajah E7, dan sekarang putih berusaha untuk menambah penguasaan di pusat dengan pion E4. Hitam kuda A6, langkah yang masuk akal karena adanya outpost di petak B4. Putih mengembangkan benteng ke D1 untuk memperkuat lajur D. Jika nantinya pion akan dimajukan ke D5. Kuda B4 menyerang menteri, menteri bergeser ke E2. Lalu pion A5 untuk memperkuat kudanya, kuda E5 untuk mensentralisasikan kudanya. Hitam rokade. Dan sekarang kita memasuki salah satu bagian penting dalam pelajaran yang menjadi topik pada video ini. Setelah gajah E3, kuda D7 untuk menawarkan pertukaran kuda. Lalu bagaimana respon yang harus dimainkan putih? Apakah kuda putih harus memakan kuda hitam? Apakah kuda putih perlu menghindar ke C4? Ataukah memainkan langkah lainnya dan membiarkan kudanya di E5 dimakan? Sebelum memutuskan langkah selanjutnya, perhatikan posisi di atas papan. Putih memiliki ruang gerak yang lebih luas dengan penguasaan area pusat oleh kedua pionnya dan perkembangan perwira-perwira putih yang lebih cepat. Menteri putih sudah keluar sehingga kedua bentengnya terhubung. Dan benteng putih di D1 juga sudah mengambil lajur yang sangat vital untuk membuka serangan. Sementara hitam belum melakukannya. Maka dari itu putih perlu mempertahankan tekanan dengan menolak pertukaran perwira, sehingga kuda menghindar ke C4. Kuda di C4 ini berada pada petak yang cukup bagus dengan memberi tekanan pada pion A5 hitam. Jika kuda hitam kembali mengajak pertukaran lewat kuda B6, akan menyebabkan masalah bagi hitam. Setelah kuda makan kuda, menteri makan kuda, pion D5. Ada discovered attack dari gajah putih pada menteri hitam, dan hitam dapat menciptakan pion bebas nantinya. Atau menukar pion di E6 untuk merusak struktur pion hitam,
sehingga akan melemahkan posisi hitam. Hitam memajukan benteng ke A6. Dalam permainan hitam belum bisa menemukan rencana untuk menyerang balik, sehingga masih sedikit demi sedikit memperbaiki pertahanannya, sehingga putih dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk membuka serangan. Benteng D2 mempersiapkan double benteng di lajur D dan memperkuat pion putih untuk dimajukan ke D5 untuk menciptakan posisi yang lebih terbuka, sehingga perwira-perwira putih akan lebih mudah terlibat dalam penyerangan. Untuk mencegah rencana pion putih maju ke D5, maka hitam memainkan benteng E8. Karena jika pion maju ke D5, pion makan pion, pion makan pion, dan benteng hitam akan membayang-bayangi menteri putih lewat lajur E. Maka putih mengembangkan terlebih dahulu bentengnya ke D1, gajah F8, gajah F4, mengambil kontrol pada petak D6. Lalu kuda hitam ke B6, lagi-lagi menawarkan pertukaran kuda. Lalu apakah putih harus memakannya, ataukah menghindar ke E3, atau mengabaikannya dan membiarkan kuda hitam memakan ke C4? Seperti pada prinsip yang sudah kita bahas di awal tadi, ketika kita mempunyai penguasaan ruang gerak yang lebih luas dan perwira yang lebih aktif, maka teruslah pertahankan perwira kita dan tolak pertukaran. Maka putih memundurkan kudanya ke E3. Prinsip lain yang perlu diketahui adalah menempatkan kuda di belakang pion yang siap untuk dimajukan adalah suatu hal yang bagus. Di sini terdapat dua pion putih di depan kuda, sehingga kuda dapat mensupport pion-pion tersebut ketika akan dimajukan nanti. Kemudian hitam gajah ke D6 menawarkan pertukaran gajah. Lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah putih harus menerima pertukaran tersebut atau memundurkan gajahnya ke G3? Jika gajah mundur ke G3 dan hitam memakannya, pion makan gajah, pion putih menjadi pion tumpuk. Tetapi putih telah membuka lajur H untuk dapat ditempati perwira-perwiranya dalam melancarkan serangan, seperti menteri ke H5 dan benteng H1 untuk bermanuver lewat lajur H. Maka gajah hitam tidak memakannya. Hitam melihat bentengnya di A6 yang tidak melakukan apa-apa, maka hitam akan mengaktifkan bentengnya melalui benteng A8. Sekarang putih mulai menggerakkan perwira-perwiranya ke arah sayap raja. Karena putih melihat sebagian besar perwira-perwira hitam berada pada sayap menteri. Apalagi kuda-kuda hitam tidak terlalu banyak berperan di sana. Putih pun mulai membuka serangan lewat sayap raja, menteri H5, menteri D7, pion B3. Langkah pion ini membatasi pergerakan dari kuda hitam, sekaligus melindungi pion A4. Hitam tidak mau memakan gajah karena akan menyebabkan lajur H menjadi terbuka. Menteri D8, kuda E2, menteri kembali lagi ke D7. Sampai saat ini hitam masih belum bisa menemukan rencana untuk melakukan serangan balik, sehingga hanya melakukan langkah tunggu saja. Putih melanjutkan perjalanan kudanya ke G4 untuk bermanuver ke sayap raja. Hitam masih belum mendapatkan ide untuk menyerang balik, maka dia memutuskan untuk menyederhanakan perwira untuk mengurangi tekanan. Gajah makan gajah, pion makan gajah untuk membuka lajur H. Pion F6 tersebut akan melemahkan pertahanan raja hitam dan akan segera dimanfaatkan oleh putih. Putih sekarang mengganti arah serangannya untuk merepotkan hitam dengan menteri C5 mengancam kuda hitam. Hitam menjaganya dengan benteng A6, kuda E3, menteri E7. Sekarang hitam menawarkan pertukaran menteri. Dan kembali lagi pada prinsip pertukaran, haruskah putih melakukan pertukaran menteri yang ditawarkan hitam? Ingat, posisi putih lebih aktif dan ruang geraknya lebih luas, sehingga jangan langsung memakan menteri hitam. Di sini putih mempunyai sebuah ide dengan membiarkan menteri hitam yang memakan menteri putih.
Kemudian putih balas memakan dengan pion sehingga membuat lajur D yang telah dikuasai kedua bentengnya menjadi terbuka dan benteng putih dapat menerobos masuk. Putih memajukan pion ke G4 untuk memperluas penguasaan ruang di sayap raja. Jika menteri hitam memakan menteri putih, pion balas memakan. Kuda hitam tidak memiliki petak yang bagus untuk menyelamatkan dirinya. Jika kuda mundur ke baris ke-8 akan menjadikannya sangat pasif. Dan benteng putih dapat menerobos masuk lewat lajur D yang sudah terbuka. Benteng bisa ke D7 ataupun D8. Maka dari itu, hitam melangkahkan kudanya ke D7 untuk mengusir menteri putih. Putih jelas menolak pertukaran menteri karena posisinya yang lebih aktif, maka putih memundurkan menterinya ke C4 dan tidak membiarkan hitam untuk dapat keluar dari tekanan. Kuda kembali ke B6, menteri C3, benteng mundur ke A8. Kuda G3 untuk kembali bermanuver ke sayap raja, menteri F8. Kuda H5, menteri E7, pion F3. Menteri kembali lagi ke F8. Lihatlah hitam mengalami kebuntuan dan masih belum menemukan cara untuk melakukan serangan balik. Menteri C5 menawarkan pertukaran menteri untuk membuka lajur D, dan lagi-lagi ditolak hitam dengan kuda D7. Menteri mundur lagi ke C3, kuda B6. Sekarang putih berencana untuk memanfaatkan lajur H yang terbuka. Namun permasalahannya bagaimana cara tercepat untuk menempatkan benteng-benteng putih pada lajur H? Putih menggeser rajanya ke F2 untuk membuka jalan bagi bentengnya. Raja putih di F2 masih dalam keadaan yang cukup aman karena dilindungi oleh struktur pion yang sangat solid. Menteri E7, kuda F4. Menteri C7, pion G3 untuk menjaga kuda. Ini merupakan struktur pion yang sangat kokoh sekali dari putih. Menteri E7, kemudian putih mulai menggeser bentengnya ke lajur H. Benteng A D8. Benteng H5 menyerang pion A5, memaksa benteng hitam kembali lagi ke A8. Benteng D1, benteng E D8. Lalu putih menempatkan rajanya ke petak yang lebih aman di G2. Benteng E8, kuda E2, kuda D7. Benteng di double di lajur H mengancam pion H7. Pion dimajukan ke H6, kuda C4, pion B6, kuda F4. C5, pion maju ke D5, dimakan oleh pion hitam. Kemudian di sini bagaimana cara yang tepat bagi putih untuk memakan balik pion D5 hitam? Putih dapat memakannya dengan pion ataupun dengan kuda. Di sini ada sebuah prinsip lagi yang perlu diketahui. Kita lihat hitam mempunyai kuda di B4 yang merupakan satu-satunya perwira hitam yang berada di wilayah putih. Artinya kuda tersebut adalah perwira yang paling aktif yang dimiliki hitam. Maka akan lebih baik bagi putih untuk memakan pion menggunakan kuda untuk menawarkan pertukaran dengan kuda hitam yang merupakan perwira yang paling aktif bagi hitam. Kuda makan kuda, benteng makan kuda, posisi putih sekarang sangatlah dominan. Putih dapat kembali menumpuk bentengnya di lajur D untuk menyerang kuda hitam. Dan pion hitam di B6 merupakan pion lemah yang terus diancam oleh kuda putih. Hitam sedang berada dalam posisi yang sangat buruk. Benteng EB8, benteng HD1, benteng A7, menteri D3, kuda F8, kuda E3, kuda E6, menteri E8, pion maju ke E5, menteri F7. Menteri C4, pion makan pion, benteng makan pion, kuda D4, kuda makan kuda, menteri makan menteri. Pion makan kuda, benteng makan pion. Hitam mengorbankan satu pionnya untuk mempercepat memasuki fase endgame dan tercipta posisi seperti ini. Tujuan hitam untuk mempercepat masuk ke fase endgame adalah untuk dapat segera lepas dari tekanan putih, sehingga hitam mempunyai peluang yang lebih besar dalam merebut hasil remis. Namun rencana hitam tidak dapat dengan mudah dilakukannya.
Kita percepat hingga mencapai langkah ke-69. Sampai pada posisi ke-69 ini, hitam memainkan benteng E1. Seperti pada prinsip yang telah kita ketahui, hitam memiliki sebuah benteng yang cukup aktif, yaitu benteng E1 ini, yang dapat mengganggu putih dari belakang. Maka rencana yang bagus untuk putih adalah dengan memaksa pertukaran benteng tersebut. Setelah benteng Fe5, hitam mau tidak mau harus menukarkan bentengnya, dan tersisa benteng hitam yang lebih pasif di C7, sehingga akan mempermudah putih dalam meraih kemenangan. Setelah beberapa langkah ke depan, hingga tercipta posisi seperti ini, raja putih ke E6, kedua raja sama-sama mengancam benteng lawannya. Benteng makan F5, dan setelah benteng makan B6 skak, yang merupakan langkah sisipan, kedua raja memakan benteng lawannya, dan permainan memasuki endgame raja dan pion. Putih pun dapat lebih cepat dalam mempromosikan pionnya. Dan setelah mempunyai menteri putih dapat mencegah pion hitam untuk promosi. Kita masuk ke kesimpulan pada video ini. Jadi ketika kita mempunyai posisi yang lebih aktif dan ruang gerak yang lebih leluasa, sebisa mungkin hindari pertukaran perwira untuk tetap mempertahankan tekanan pada lawan. Jika kita terpaksa menukarkan perwira, maka carilah cara pertukaran yang dapat memberikan keuntungan posisi bagi kita, seperti menciptakan lajur yang terbuka bagi benteng kita, atau membuat perwira kita yang lainnya menjadi lebih aktif. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.